Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah yang hari ini Allah himpun kita di majelis ilmu kembali. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kajian Syu'abul Iman, cabang iman. Sekarang sampai ke cabang iman ke 47, As-Sabi wal Arba'un min Syu'abul Iman. Mu'alajatu kulli dzambin bitawbah, menyelesaikan setiap dosa dengan taubat. Dasar hukumnya surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah semuanya, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di ayat ini ada 3 poin utama. Yang pertama, perintah taubat kepada Allah. Itu berarti mengandung makna wajib. Al-amru yaitu wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi taubatnya orang yang berdosa itu wajib. Jadi kalau dia tidak berdosa, kalau dia tidak bertaubat, kesalahannya 2. Pertama, salah tidak taubat. Yang kedua, salahnya itu, yakni dia tidak menyelesaikan masalah. Mirip orang punya utang ngemplang, itu kan salahnya 2. Ngemplangnya itu salah, tidak bayarnya itu salah. Kalau tidak bayar tapi masih mau menyelesaikan, misalnya Pak mohon maaf dihapus saja, itu berarti kan dia nggak bayarnya itu aja salahnya. Apalagi kalau dimaafkan kesalahannya. Yang kedua, ini perintah kepada orang mukmin, ayyuhal mu'minun. Artinya taubat itu bisa dikerjakan jika orang memiliki dasar iman. Kalau tidak, memang dia akan ngemplang. Mirip ginilah. Orang itu mau menyelesaikan utang itu kalau punya itikat baik. Biasanya kalau nggak punya itikat baik, buru-buru nyelesain, bayar pun tidak mau. Jadi dasar agar orang bisa bertaubat adalah iman. Itu nomor kedua. Yang ketiga pelajaran dari ayat ini adalah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dasar orang itu mendapatkan keberuntungan itu taubat, yakni dia tidak punya masalah dengan Allah. Dan hidup ini adalah permainan keberuntungan, bukan permainan kecerdasan, apalagi kekuatan, keras-kerasan. Enggak. Dulu orang yang malas kalah sama orang yang kerja keras. Tapi ternyata yang kerja keras kalah dengan orang yang cerdas, kerja cerdas. Orang yang cerdas sekarang ternyata kalah sama orang-orang yang beruntung, bejo. Ya, yang suka minum antangin, Jadi keberuntungan itu betul. Dan analisis terhadap para sahabat itu keberuntungan. Kalau melihat kinerja, melihat waktu yang dimiliki, tidak mungkin karyanya, hasilnya sebesar itu dalam sejarah. Tidak mungkin. Kapan dia belajar sekolah, belajar militer, belajar perang, belajar dagang, belajar dan lain sebagainya, itu tidak mungkin sebesar itu. Mirip dengan yang dicapai oleh Wali Songo. Itu kalau bukan karena falak Allah berikan keberuntungan pada Wali Songo sudah tidak ketemu nalar. Itu gimana caranya Sunan Ampel jadi penasihat Raja Majapahit, Brawijaya. Itu gimana caranya? Wong beda agama, beda bahasa, beda muka. Mukanya kan beda kan? Orang asing. Kok bisa jadi penasihatnya gimana? Terus gimana caranya Sunan Giri bisa menaklukkan putrinya Raja Blambangan? Itu gimana caranya? Menaklukkan putri raja itu kan nggak gampang. Menaklukkan putri teman aja susah. Oh enggak ya? Kita nih punya teman sahib nih, anaknya keren, terus kita taklukkan, susah hari ini. Ini kan pertama Raja Blambangan, rajanya sudah susah menaklukkan putri raja. Yang kedua dia kan putri, berarti kan dijaga ketat.
ketika beda bahasanya, beda budayanya, semua beda. Kok bisa Sunan Giri dapat putri raja itu gimana caranya? Saya aja ingin menaruhkan putri, nggak dapat. Karena kalau menaruhkan putri raja itu berarti sama saja punya kekuasaan kan? Maka dakwah cepat sekali di zaman itu karena dapat putri raja. Itu gimana caranya? Nggak gampang. Itu keberuntungan, benar-benar falah namanya. Seperti disebutkan di ayat innahu ladu hadzin adzim. Orang-orang itu punya hadzin adzim, ini punya bagian keberuntungan dari Allah yang besar. Yakni memang ada rumusnya di sini. Kita turun ada dasar hukum berikutnya surat At-Tahrim ayat 8. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini namanya sifat taubat yang diperintahkan di surat An-Nur ayat pertama itu ditaksis, dikhususi oleh surat At-Tahrim. Jadi taubat yang dimaksudkan seluruh ayat Quran itu adalah taubatan nasuha. Itu namanya takhsisul ami bil khas, mengkhususkan taubat-taubat yang ada di Al-Quran dengan taubat yang nasuha. Jadi taubat yang tidak nasuha itu nggak dimaksudkan di Al-Quran. Apa itu taubat nasuha? Yang taubat yang bersih dari segala macam bentuk kesalahan. Nanti dijelaskan di belakang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah diri kepada Allah. Az-Zumar ayat 54. Anibu itu inabah. Ini konsep beda. Jadi di dalam kerangka taubat itu ada satu pekerjaan sebelumnya, ada satu pekerjaan setelahnya. Namanya pre-taubat sama post-taubat. Pre-taubat namanya muhasabah. Muhasabah. Orang tidak mungkin bertaubat dengan baik kalau dia tidak muhasabah dengan baik. Dan muhasabah itu detail. Bukan sekedar ya Allah, aku ini banyak kesalahanku, ampunilah kami. Terus nangis banyak kesalahan ya Allah, pertanyaan salahmu apa? Nah, ayo. Nah, itu makanya muhasabah yang tidak detail tidak membuat orangnya taubat dengan benar. Kenapa? Mirip gini lah. Suami tiba-tiba nangis ke istrinya, maafin aku, maafin salahmu apa-apa, pokoknya maafin aku. Kira-kira nanti tahu penyelesaian terhadap kesalahannya itu ketemu nggak? Ya ketemu. Karena orang tidak tahu masalahnya. Lain, ya Allah, aku sholatku belum benar. Nah, nanti penyelesaiannya jadi taubat orang ini sholat. Jadi misalnya orang yang katakan punya masalah dengan Allah di sholat, katakan ya kesannya sholat, jadi sholatnya bolong-bolong. Taubatnya orang yang sholat bolong-bolong dengan sholat, bukan dengan istighfar. Istighfar mulu nggak sholat-sholat, baca dosa. Ya Allah, ampunilah kami. Tapi itu besok nggak sholat lagi, diampuni nggak dosa. Itu mirip gini, Mas maafin aku yang belum bisa bayar utang. Ada gunanya apa? Kalau besok nggak bayar. Nggak ngomong gitu, tapi kalau besok bayar itu selesai urusannya, gitu ya. Jadi setiap dosa itu ada cara menyelesaikannya masing-masing. Jadi kalau tidak sholat ya salah, kalau zina ya berhenti zina, kalau makan harta orang ya dibalikin hartanya, bukan dengan nangis-nangis itu. Nangis-nangis itu hanya judul. Nanti penyelesaiannya satu. Makanya kalau orang muhasabah tidak disertai dengan proses yang benar, itu nanti paling banter ya hanya merasa banyak salahnya. Ya bagus daripada enggak sama sekali. Ini yang terjadi di lapangan hari ini. Muhasabah, taubat masal, igosah kubro, apapun lah namanya lah, istilah-istilah baru. Muhasabah akhir tahun, taubat nasional, nanti taubat internasional, gitu. Apapun namanya, mendatangkan ustadz yang agak lebih sekali ngajak nangis bareng-bareng. Setelah pulang, nanya satu-satu aja dicoba. Men, aku taubat, sudah muhasabah, udah. Salahmu apa men? Tahu salahnya apa? Nggak selesai. Gitu. Makanya perkara yang sederhana, kalian sederhana, muhasabah itu kan baik. Tapi kalau nggak dasar dengan ilmu yang benar, ya tidak mencapai hasil yang baik. Jadi ada namanya pre-taubat, namanya muhasabah. Terus ada taubatnya, ada post taubat. Setelah taubat itu namanya ini, wa anibu ila rabbikum, namanya inabah. Inabah itu kembali kepada Allah.
Jadi inabah itu adalah lanjutan orang taubat. Kan taubat itu kan komitmen orang itu kan, namanya taubat. Misalnya, ya Allah, aku berjanji tidak akan mengulangi ini dan itu kan kira-kira taubatnya. Oke ya. Nah, setelah dia berjanji atau komitmen itu, komitmen perubahan di belakangnya itu namanya inabah. Seperti orang, ya Allah, sekian lama aku tidak sholat, ampunilah kami, dan aku akan sholat sesuai dengan perintahmu. Itu namanya taubat. Clear? Nah, pulang dari majlis taubat atau tempat taubat itu, dia langsung sholat. Nah, proses sholat itu namanya inabah. Makanya kalau orang taubat tidak ada inabahnya, dia belum taubat. Nah, para ulama memasukkan muhasabah dan inabah di dalam, terkadang dalam satu bahasan namanya taubat. Makanya Imam Baihaqi memasukkan ayat inabah di bab taubat, karena itu tiga hal yang nggak bisa dipisahkan antara muhasabah, taubat, dan inabah. Tidak sah mutaubat orang kalau nggak dimuhasabah ini. Gimana dia komitmen untuk menyelesaikan masalah, wong tidak tahu masalahnya. Logik ya. Itu penjelasan kenapa terjadi banyak majelis muhasabah tapi masalahnya nggak selesai, karena dia tahu masalahnya itu apa. Mirip orang yang datang menyelesaikan masalah ke pihak tertentu, nggak tahu masalahnya itu apa. Pak, pokoknya saya ini disuruh menyelesaikan ke bapak ini, mohon maaf, pokoknya bapak itu nggak bisa datang, Pak. Maafin Pak ya. Selesai nggak masalahnya? Masalahnya ternyata itu hanya urusan tanah yang sengketa ya. Berarti itu yang diselesaikan. Masalahnya ternyata itu bayaran yang belum ditunaikan, itu dibayar untuk penyelesaian. Masalahnya ternyata dia tidak birrul walidain, ya berarti harus birrul walidain itu masalahnya. Makanya nanti akan lahir bab besar muhasabah itu punya rukun, punya syarat. Salah satu bahasan muhasabah itu yang pertama, orang tidak mungkin muhasabah, evaluasi diri, kecuali yang pertama dia tahu ilmu tentang dosa. Paham ya? Orang mengevaluasi diri itu kan berarti harus dalamnya standar. Ini mirip ilmu penilaian kinerja, kayak teman-teman yang di manajemen. Kan namanya penilaian kinerja ya. Bisa menggunakan berbagai macam tool manajemen. Bisa balance scorecard, bisa yang sekarang dipakai di BUMN itu apa itu? Malcolm Baldrige ya. Benar kan? Sekarang pakai KPKU, betul ya? Pakai KPKU. Itu namanya kan ukuran kinerja. Nah, kita ini tahu perusahaan atau nanti tim menilai bahwa perusahaan ini memiliki masalah karena ada standar penilaian. Nah, standar itu namanya ilmu halal haram, dosa dan benar. Oh, ini salah. Oh, sholatku masih kurang, karena kita tahu standar tentang sholat. Nah, standar itu namanya syu'abul iman. Cuma nanti kan detail. Misalnya kita punya masalah di salah satu cabang, misalnya tentang rizki halal, berarti harus ilmu standar rizki halal cabang iman keberapa? Halo? Tidak makan harta haram, itu cabang iman keberapa? Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Kan 43, kan gitu ya, tidak makan harta haram. Berarti harus tahu yang dimaksud pelanggaran cabang iman 43 itu apa? Makan harta haram itu gimana? Kan berarti harus tahu ilmu tentang harta haram, baru kita bisa mengatakan, oh, hartaku kurang halal karena masih mengandung unsur ini dan itu. Kalau tidak tahu ininya, ya nggak mungkin tahu. Itu yang kemarin saya contohkan pas cabang masalah bakat itu ya. Ada cowok baik sekali, ada ibu baik sekali, rajin sholat macam-macam. Keluar sama-sama lembur jam 12 malam. Loh bu, kok malam-malam? Masnya nganter nggak? Enggak. Dijemput nggak sama itu? Sama mas siapa itu, suami mas siapa gitu? Nggak dijemput dong, tadi memang nggak minta gitu. Terus pulang sama siapa? Orang yang naik taksi. Waduh, bayar saya aku antar. Nah, diantar tak? Diantar berdua. Kata wanitanya ini, mas kok baik lah mau ngantar aku? Suami kasih buru-buru mau jemput, buka pintu aja nggak mau. Oh gitu tuh, siap toh mbak ya. Ini namanya nganter atau kholwah namanya? Hah?
Kalau orang tidak tahu masalah hukum, maka dia mengatakan itu perbuatan baik. Benar kan? Karena mengantar. Tapi itu perbuatan baik yang mengandung unsur dosa. Tetap tidak bisa dibenarkan. Mengantarnya betul, tapi caranya salah. Supaya tidak ketemu khalwah, gimana caranya? Diundang suaminya, ditungguin itu orang. Ayo, mbak, tak tungguin wes di tukang satpam. Suami udah jemput. Kasihan Bang, ini bahaya. Mas, ini istrimu neng kantor ini sendirian, gak ada yang jemput. Kalau aku antar malah nanti bahaya. Masa aku yang antar? Wes tak tungguin gini di depan satpam. Kita menyelesaikan masalah dia tanpa salah, betul? Atau begini, Pak Satpam, temenin aku nganterin ibu ini. Itu namanya tidak keluar. Lah kok repot? Untuk jadi orang benar harus repot. Kalau mau untuk cari istri aja harus repot, apalagi mau jadi orang benar, betul ya? Itu contoh kecil saja, itu perkara tindakan sederhana. Kalau orang tidak tahu halal haramnya, pasti tidak tahu bahwa tindakannya itu haram. Lah kalau orang tidak tahu dia salah, dia bisa tahu nggak? Dia bisa muhasabah, tidak mungkin bisa. Itu bab kecil. Yang kedua, harus rendah hati. Dia memang mengaku salah, itu salah, akhirnya mau muhasabah. Nah nanti itu contoh di muhasabah. Ini terkadang bahasan ini oleh ulama taubat dimasukkan sebagai syarat taubat, syarat bukan rukun, syarat taubat, gitu ya. Nanti ada rukun taubat. Nah, setelah muhasabah taubat kemudian nanti namanya inabah, yakni totalitas kembalinya seorang manusia ke jalan yang benar, itu namanya inabah. Jadi ibarat ketika suami itu nangis-nangis, minta rujuk kembali, pokoknya aku tidak akan mengulangi kembali dan lain sebagainya, itu namanya taubatnya. Inabahnya betul, besok bangun pagi, terus sholat benar, pulang dari kantor langsung pulang ke rumah, akhir gajian dikasihkan semuanya ke istrinya, sampai setiap pagi dia minta uang transport, nggak pernah kayak dulu, baik sekali dikasih makan apa aja terima, itu namanya inabah. Oke ya, totalitas kembali ke jalan Allah namanya wa'ani ibu gitu. Nah itu di bahasan inabah itu luas. Nanti bisa baca buku Ibnu Qayyim ya. Itu ada inabah kepada rububiyah Allah, inabah kepada uluhiyah Allah, inabah kepada hukum Allah, inabah kepada asma dan sifat Allah. Itu bab tauhid mirip. Hadis Rasulullah SAW, wa inni la astaghfirullah bil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya istighfar kepada Allah 100 kali. Riwayat Imam Muslim. Bab taubat secara bahasa, taba maknanya kembali. Yakni ibarat orang itu di sebuah kawasan baik, terus dia keluar dari kawasannya, dia balik ke kawasan baik. Al aslu fil muslimi as-shalah. Aslinya orang Islam itu soleh. Itu asli hukum Islam yang Islam. Bahkan lebih luas lagi, al aslu fil insani al-ubudiyah. Aslinya manusia itu ibadah pada Allah, karena dia memiliki fitrah. Itu kondisi dasar manusia, terutama muslim. Nah kalau ada orang muslim kok tidak ada di kondisi dasar, dia keluar dari kondisi dasar, namanya dia keluar. Makanya dia perlu kembali, tabayatu namanya. Itu mirip Idul Fitr adalah kembali ke fitrah. Sebagian makna, meskipun makna yang lebih tepat itu pesta makan. Makna Idul Fitr itu bukan kembali ke fitrah, tapi Id itu pesta, fitr itu makan, bukan fitrah. Yang kedua, secara bahasa taubat juga bermakna menghapus. Makanya ada di bahasa Arab namanya yastub. Yastub itu ustub maknanya hapuslah tulisan. Seakan-akan taubat itu menghapus dosa. Makanya ada ghafur, ada afu. Allahumma innaka afu. Afu itu menghapus. Kalau ghafur mengampuni. Jadi ada 2-3 istilah di bab ini ya. Ada afu, innaka afu nuhibbul afwa fa'fu anna, itu menghapus. Jadi data kesalahannya hilang. Del. Kalau ghafur itu diampuni, bisa saja datanya masih ada. Masih ada tapi sudah. Yang berikutnya ditutupi kesalahannya oleh Allah. Ada, tidak dihapus tapi ketutup. Nah itu namanya satrul aurah. Nah orang mukmin berhak dapat 3-3.
dapat ampunan, tertinggi namanya penghapusan, terus ampunan, penutupan, ditutup, ya paling rendah ditutup. Kalaupun salah tapi ditutup oleh Allah, jadi nanti nggak diangkat. Nah di akhirat itu bisa jadi orang mukmin nggak diangkat kesalahannya, karena dia mau menutupi kesalahan orang lain. Karena itu kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang menutupi aibnya orang muslim, Allah tutup. Jadi di akhirat ketika dihisab itu nggak diangkat sama Allah, nggak dibaca lah kira-kira, dilewati. Itu namanya ditutupi. Nah ini kita mohon ditutupi, terus diampuni, dihapus. Nah, nol, berarti sudah nol, balik kebaikan semua. Secara istilah banyak sekali, tapi secara umum taubat itu adalah komitmen seorang hamba untuk kembali benar, arruju ilal haq, komitmen seorang hamba untuk kembali benar dengan menggunakan prosedur taubat yang menjadi rukun taubat. Pertama ada penyesalan, yang kedua berhenti dari kesalahan, yang ketiga tidak mengulangi. Kalimatnya adalah kalimat-kalimat taubat. Kalimat taubat itu adalah istighfar itu sendiri. Terkadang ada kalimat taubat. Apa beda istighfar dengan taubat? Insya Allah kalau bab ini insya Allah sudah dipahami, tinggal di pengerjaannya. Apa beda istighfar dengan taubat? Taubat itu satu level di atas istighfar. Istighfar plus namanya taubat. Karena orang bisa menggunakan kalimat istighfar tapi belum memenuhi syarat rukun taubat, jadi belum taubat. Jadi kalau istighfar itu bisa bicara minta ampun, bisa aja sudah memasuki taubat, bisa jadi belum. Kayak orang suami salah, maafin ya ma, itu namanya istighfar, belum taubat. Tapi setiap orang taubat otomatis sudah istighfar, karena kalimat taubat itu kalimat istighfar. Makanya di ayat itu ada istighfiru, di hadis itu ada istighfiru, ada tubuh, ada perintah istighfar, ada perintah taubat, dua berbeda. Nah di sini adalah taubat. Syarat taubat supaya tadi kan ada tiga rukunnya tadi ya. Tiga rukunnya, yang pertama adalah dia berhenti, menyesali, yang kedua berhenti, yang ketiga tidak mengulangi. Nah poin dari 2 sama 3 itu kembali di pertama. Jadi pintu pertama taubat itu sebenarnya penyesalan. Ketika orang belum masuk ke penyesalan, tidak akan berhenti dari mengulangi. Jadi memang pintu gerbang rukun taubat itu yang 3 itu adalah yang pertama penyesalan. Nah, kabar buruknya orang tidak cukup mudah menyesal saat dia sombong pada Allah, saat dia tidak tahu bahwa dia nyesal, saat dia tidak jujur pada dirinya, saat dia tidak tahu dampak kesalahan. Makanya lahir apa yang disebut dengan syarat taubat. Ada 3 syarat. Ini jarang dibahas oleh para ulama. Yang meletakkan rukunnya dia. Syaratnya yang pertama, dia harus tahu dampak kesalahannya. Dampak kesalahan itu ekstrim. Ini kan urusan akhirat. Dampak kesalahan itu ekstrim. Yang pertama, dia akan diazab oleh Allah. Pada saat yang sama dia kehilangan peluang di surga. Kan di akhiratnya ekstrim ya. Siapa yang tidak punya tempat di surga, berarti tempatnya di neraka. Nggak kayak di dunia. Di dunia itu siapa yang tidak masuk kategori kaya, belum tentu masuk kategori miskin. Jadi setengah kaya, setengah miskin. Kan bisa jadi begitu. Siapa yang tidak masuk istana, belum tentu masuk penjara. Kan di sini begitu. Ya kan? Bisa aja di tempat yang tidak. Tapi di akhirat, siapa yang tidak masuk surga, neraka. Nggak ada separuh. Jadi kerugiannya itu 2. Kehilangan peluang di surga, dia punya tempat di neraka. Dan ini hanya bisa menjadi sebab penyesalan jika kita memang seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Saya seakan-akan melihat surga. Ini serius. Karena kalimat surga neraka, karena alasan logika dan beberapa kondisi kaum muslimin sekarang terkadang menjadi bahan ejekan di kalangan para intelektual. Surga. Karena kebetulan juga banyak yang jual surga murahan. Siapa yang nyoblos aku nanti masuk surga? Itu jual surga murahan. Ya surga, pintu surga, terus ngencereng di jalan. Itu kan jadi kurang nyaman bahasa surga itu.
Ya, kencang-kencang Pak, masjid 1000, surga. Jadi kan situasinya jadi nggak wah gitu ya surga. Padahal surga itu kan wah sekali. Jadi sesuatu yang mulia, tapi karena elaborasi di sininya itu biasa, jadi akhirnya tidak bernilai. Jadi orang malah jadi nggak gerem lihat, padahal sahabat itu kalau sudah dengar kata surga, gerem. Surga men, mirip ini lah. Kita kerja di perusahaan minyak men, gerem. Begitu kira-kira kan? Tapi kalau perusahaan, nih siapa saja nih yang kasih perusahaan minyak, jadi minyak tanah dan murahan. Jadi itu yang menyebabkan. Padahal ini bukan main-main. Jadi orang tidak mungkin bisa menyempurnakan rukun taubat penyesalan itu jika dia nggak mendalam urusan surga nerakanya. Itu hikmahnya kenapa di akhirat itu bahasan surga neraka berulang kali dari awal sampai akhir itu kan berulang-ulang agar masuk di alam bawah sadar kita. Oh itu memang urusan nggak main-main. Dan jangan kita terjebak oleh ungkapan di luar sana bahwa apa disebut dengan keseimbangan hidup di dunia. Untuk apa ngurusin akhirat kalau toh dunianya sengsara. Itu loh kaum muslimin ngurusin akhiratnya mulu, dunianya sengsara jadinya. Jadi mirip ini ada kisah ya. Ada seorang pengemis datang ke seorang orang kaya pagi-pagi ya. Terus Pak, minta uangnya 20.000 dong Pak. Terus kata si orang kaya ini, wah paling kamu pakai judi. Benar Pak, saya tidak pernah judi Pak. Ini untuk makan, saya lapar sekali. Paling kamu juga pakai minum. Gitu potongan kayak gitu. Pak benar Pak, sumpah saya nggak pernah minum. Saya ini lapar betul lah. Paling kamu juga main perempuan. Wah paling nggak mungkin. Kata si, nggak mungkin Pak lah. Nggak mungkin saya miskin main perempuan. Ini betul. Ya udah, kalau gitu kamu besok datang ke rumahku tak kasih 2 juta. Ini kata si orang kaya. Sampailah dia di istrinya, Ma, ini ada orang minta tak kasih tahu ini. Ini potongan pengakunya ini. Dia nggak pernah main perempuan, nggak pernah judi, nggak pernah minum. Nih nasibnya kayak begini nih akhirnya. Tahu kira-kira? Kalau ini nasibnya kayak kita, berarti saya main perempuan, main apa? Ada semacam bayangan di sebagian masyarakat bahwa untuk menjadi orang hebat itu memang dengan menanggal agama. Untuk kemudian menganggap ringan itu urusan akhiratnya. Dan semoga jamaah kita di sini tidak terjebak di opini. Jangan pernah menganggap ringan urusan akhirat. Kita akan berkata hari ini dan akan mengatakan selalu, akan aku pertaruhkan akhiratku dengan dunia. Jangan dibalik. Jangan engkau pertaruhkan duniamu dengan akhiratmu. Biarkan duniaku hancur, akhiratku kokoh. Dan jangan pernah bermain-main dengan urusan akhirat. Karena ekstrim sekali. Siapa yang tidak mendapatkan tempat di dalam surga di nikmat Allah, tempatnya azab. Serumit-rumit orang tidak dapat tempat di dunia, itu resikonya mati. Kan sudah saya ulang-ulang di sini. Resikonya jadi orang miskin. Dan ujung dari orang miskin itu mati. Dan semua juga mati. Resiko tertinggi mati. Dan orang kaya terkadang lebih cepat matinya daripada orang miskin. Karena penyakitnya orang kaya itu dekat-dekat kematian. Jantung, kolesterol. Orang miskin kan bengek gitu ya. Kudisan itu masih lama mati. Orang miskin kan jarang pakai jantung gitu kan. Jarang. Makanya ada orang miskin sakit jantung. Lu bilang gue orang kaya, orang miskin itu sakit jantung gitu. Mereka kan gitu kalau di rumah sakit. Jadi yang orang miskin nggak boleh sakit yang berat-berat, sakit yang ringan-ringan aja. Bengek paling banter lah. Ya. Jadi yang pertama tuh harus tahu merasakan dampak dari perbuatan salahnya tuh. Yaitu kehilangan kesempatan di surga, bahkan mendapatkan adab Allah. Yang kedua, agar dia bisa menyesali itu dia harus tahu bahwa perbuatannya itu salah. Hidup di kampung hasanah. Jadi ini yang kemudian antara mas-mas tabat itu memang agak dekat analisisnya. Orang tidak mungkin menyesal kalau dia tidak tahu bahwa yang diperbuat itu salah, nggak tahu salah dari mana menyesal. Itu terkadang sebagian orang yang tidak pernah menyadari bahwa memang akad-akad yang
haram itu memang dosa, ya dianggap aja biasa. Udah umroh, udah haji, gimana lagi? Tidak ada penyesalan. Karena memang nggak tahu bahwa itu dosa. Nah, yang ketiga adalah kehilangan sikap sombong, yang dia harus menghilangkan sombong. Karena kalau orang sombong merasa sudah benar, tidak mungkin menyesal dan tidak mungkin salah. Mirip suami, kalau dia merasa sudah benar, nggak pernah salah, apa yang salah? Mas kok pulangnya susah, sekarang malam-malam sih mas, ditelepon susah. Terus tadi juga katanya dengar-dengar gitu, ini sebenarnya Pak taat sekali. Jadi katanya keluar ya sama sekretarisnya ya, keluar kota katanya tadi. Salah apa? Maka sama sekretaris, mana dalilnya? Coba cari undang-undang dasar ada. Nah kalau orang ini nggak merasa salah gitu, mau taubat pada Allah, mau dia menyesal, tidak mungkin. Kesombongan itu menghentikan penyesalan. Makanya biasanya orang-orang yang tersungkur taubat itu yang hancur kesombongannya. Kalau dia masih punya kesombongan, biasanya nggak bisa taubat. Kapan orang hancur kesombongannya? Jika modal sombongnya hilang. Ya, orang sombong kan dengan harta, jabatan, pasangan, anak-anak, kesuksesan, popularitas. Itu kan modal sombong, itu pilar sombong. Nah kalau itu pilarnya hilang, berat. Bisnis hancur, karir hancur, istri ngusir, suami ngusir, anak kabur, debt collector depan rumah, taubat kepada Allah. Taubat, karena pilar kesombongannya hilang. Dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab taubatnya. Nah ini baru nanti setelah sudah memenuhi di hatinya 3 rukun, ada penyesalan, ada berhenti macam-macam, dikuatkan sama syarat, maka proses taubat berjalan. Gimana proses taubat? Tidak ada aturan baku bertaubat. Apakah harus sholat taubat? Tidak. Bahkan tidak ada istilah sholat taubat. Yang ada itu sholat di dalamnya orang bertaubat. Itu kira-kira. Boleh nggak? Boleh. Orang sholat malam misalnya, atau sholat khusus memang sholat, kemudian sholat sunnah, waktu sujud dia baca taubat. Itu disebut dengan sholat. Tapi tidak ada istilah sholat taubat. Itu sholat sunnah biasa. Bagusnya memang secara prosedur itu taubat terbaik, karena orang taubat di sujud. Sedangkan sujud itu adalah waktu paling tepat untuk berdoa kepada Allah. Kalau tidak menggunakan sholat taubat, boleh nggak? Boleh ya, duduk langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat apa? Dengan seluruh kalimat yang mengandung unsur istighfar dan ada 2 unsurnya di taubat itu. Unsur pengakuan kesalahan dan unsur minta ampun. Makanya kalimat taubat yang terbaik itu yang di Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui betapa besar nikmatmu padaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Jadi ada pengakuan nikmat, pengakuan dosa. Faghfirli, ada permintaan ampun. Tapi ada beberapa kalimat-kalimat taubat yang juga di dalam literatur Islam disebut dengan taubat, tapi kurang dari 2. Kan itu ada pengakuan dosanya, ada permintaan ampunnya. Misalnya ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu baru pengakuan dosanya. Tapi oleh para ulama dikatakan pengakuan dosa di konteks ini sudah mengisyaratkan permohonan maaf duluan aku. Kan otomatis ya, suami ngaku salah, kan maknanya minta ampun toh. Itu jadinya minta ampunnya tersirat. Ada juga yang hanya minta ampun saja tanpa pengakuan. Contoh kalimat taubat yang Rasul ajarkan juga, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur. Atau Allahumma firli wa tub alayya innaka tawwabul ghafur, atau Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu juga bagian dari kalimat. Ada juga doanya Imam Biyawa, ada Rabbana dalam yang terkenal sekali, itu wa illam taghfir lana. Itu adalah sebenarnya minta ampun, cuma menggunakan kalimat lain. Jika engkau tidak ampuni, maka kami termasuk orang yang rugi. Juga isyarat dia minta taubat. Yang paling ringan ya astagfirullah. Jadi para ulama mengatakan astagfirullah itu sah nggak jadi kalimat taubat. Khilaf. Ini dibahas juga begini-begini ini.
Mau dianggap ringan, makanya perlu ngaji. Yang mengatakan yang pertama nggak syah, karena itu bukan kalimat permintaan. Astagfirullah itu kalimat fi'il mudhari', kalimat berita. Ya, saya minta ampun pada Allah, kasih tahu. Saya minta ampun pada Allah, saya minta ampun pada Allah. Karena pemberitahuan, bukan permintaan. Jadi itu tidak dianggap permintaan. Yang kedua, itu syah dianggap kalimat istighfar karena pemberitahuan itu kepada Allah. Ya, seakan yang mengatakan ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, aku itu minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Maknanya ampunilah aku ya Allah, gitu. Kira-kira gitu ya. Khilaf para ulama. Tapi kalau Allahumma firli, jelas itu kalimat minta ampun. Nah, yang paling baik gimana? Yang paling baik ya sayyidul istighfar itu, karena itu kalimat yang paling lengkap dengan kita menyebut kebesaran Allah, pengakuan kita akan kebesaran Allah, pengakuan kita akan dosa. Yang keempat, kita minta ampun Allah antara bila takhlak. Dan makanya para ulama itu dengan menyebut dengan sayyidul istighfar, rajanya ya sayyidul taubah, saat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kalau sudah kita menjadi proses taubat, ada banyak kebajikan ya. Sekilas sudah. Pertama, di akhirat kelak insya Allah baru ajas di akhirat ya, diampuni dosanya. Semoga kalaupun tidak ada kebajikan, Allah izinkan kita dapat surga. Kalaupun nggak punya kebajikan, karena kita nggak punya salah dengan izin Allah, jadi nggak ada alasan kita diadab. Yang kedua, fadilah taubat. Kalau di akhirat jelas ya, itu sudah. Insya Allah menjadi sebab dikabulkannya doa. Jadi orang itu kalau sering taubat, insya Allah menjadi sebab dikabulkannya doa, karena dosa itu menjadi sebab penutupnya doa. Yang ketiga, insya Allah menjadi sebab berlimpahnya karunia. Itu surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kasih air berlimpah, kasih anak, kasih harta, kasih kebun. Itu akibat istighfar. Jadi berlimpah karunia. Bahkan dikasih anak, kasih harta. Kalau kasih anak doang nggak ada hartanya, pusing. Tapi kasih harta, kasih anak, sepi. Allah itu kasih orang-orang taubat, itu kasih harta, kasih anak, kasih kebun, kasih apa. Itu sebab berlimpahnya karunia. Jadi kalau sering taubat itu luar biasa. Jadi itu sebab utama. Berlimpah karunia adalah sebab istighfar taubat kepada Allah SWT. Itu mungkin beberapa fadilah tentang taubat, dan masih banyak lagi. Anda bisa baca buku Madarijus Salikin itu Syekh Ibnu Qayyim di jilid pertama itu hampir separuh buku, sekitar 100 halaman itu bahas bab taubat. Dahsyat sekali. Banyak banget, detail sekali. Taubatnya orang nggak sholat gimana, taubatnya orang syirik gimana, taubatnya orang, termasuk taubatnya orang yang punya masalah keuangan itu gimana, dan lain. Mungkin demikian. Mau nanya? Kita tutup dulu karena kan ini sudah selesai. Bagi yang mau nanya di luar jam pengajian gitu ya. Kita akhiri subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.